Kini Yori berdoa untuk menemukan keberadaan roh Yunggap dan ritual juga diadakan di ruangannya Ibu Suri. Hal ini memicu pangeran kecil jadi bertingkah aneh lagi, lalu mengeluarkan muntahan cairan merah yang langsung memuntahkan rohnya Yunggap juga. Tabib segera dipanggil dan rohnya Yunggap segera melarikan diri. Yori melihat sekilas rohnya Yunggap, namun saat akan digapai ia sungguh terkejut. Karena Yori melihat roh Yunggap telah diseret oleh hantu 8 kaki yang begitu menyeramkan dan berbau busuk. Yori berniat menolong, tapi Gang Chori muncul memintanya untuk tak berbuat macam-macam. Yunggap ternyata bisa keluar begitu karena doa sementaranya Yori. Karena Yunggap memang sudah dimakan oleh si hantu 8 kaki. Jadi ia pun sudah tak bisa lolos lagi. Sedangkan Raja begitu sedih, tak tahu mesti bagaimana dengan kondisi anaknya itu. Lalu si dukun tunanetra memberitahu jika makhluk yang ada di tubuhnya pangeran sudah sangat berakar. Jadi ia akan tetap bersemayam sampai pangeran tiada. Tapi Ibu Suri memastikan setelah putra mahkota tiada, apakah anaknya Ibu Suri ini akan baik-baik saja. Dan si tunanetra pun mengangguk iya. Kesal selalu disalahfahami hanya karena Gang Chori tahu jika di istana ada hantu 8 kaki. Jadinya Gang Chori memberitahu jika dari awal Yunggap memang sudah menipu dan memanfaatkan Yori. Karena Yunggap ingin Yori membantu raja untuk memusnahkan si hantu 8 kaki. Tapi Yori masih saja tak mau percaya tentang hal itu. Tak mungkin Yunggap begitu. Dan Yori terkejut karena melihat gelang 5 warna untuk sehat dan panjang umur yang ada di pakaiannya Yunggap bekas kejadian penusukan kemarin itu. Gelang yang sungguh berharga karena gelang itu adalah pemberian dari Yori saat keduanya akan berpisah. Dengan mata yang berkaca-kaca, Yunggap kecil pun berjanji akan kembali lagi untuk Yori. Dan ternyata Yunggap memang menepati janjinya itu. Tapi Yori kini menjadi kesal. Gelang panjang umur apanya? Yori sudah kembali ke istana dan diminta untuk memperbaiki kacamata sang raja. Dan Yori juga memanggil hantu sumur lagi. Berkata jika ia akan membantu untuk menuntaskan dendamnya itu. Sedangkan Yunggap bangun-bangun langsung marah-marah pada ibu. Gegara masakan dan tempat tidur yang nyaman, Yunggap pun jadi terlalu lelap hingga ia ketinggalan Yori. Jadi Yunggap pun melotot dan akan memberikan pelajaran pada ibu. Sudah siap siaga begitu, tapi tidak jadi. Yunggap pun langsung meluncur ke istana dan segera mencari Yori. Dan saat ada seseorang yang akan memukul Yori kelak karena katanya sudah kabur-kaburan dari tempat kerjanya, Yunggap alias Gang Chori langsung murka dan langsung memberikan sumpah serapah pada paman itu. Tak boleh ada yang menyentuh Yori. Dan untuk mencari Yori, bahkan Gang Chori sampai harus memantau dari atap. Yori membawa satu kendi besar ke sebuah lapangan di mana targetnya berada, yaitu seorang pangeran arogan. Yori menyimpan beberapa helai rambut dan si pangeran arogan itu pun langsung bisa melihat seorang pelayan yang seharusnya sudah tiada. Penasaran, ia pun mengikuti langkah si pelayan itu dan tiba-tiba saja ia ditarik dari kendi itu. Ternyata dulu, si hantu sumur adalah pelayan yang sudah dilecehkan oleh pangeran arogan ini. Dan pelayan ini pun bundir di sumur. Si pangeran langsung ketakutan dan entah mengapa kepalanya tak bisa keluar dari kendi itu meski sudah ditarik oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu datanglah Yori menghancurkan kendi itu. Sesaat Yori bisa melihat masa depan di mana si pangeran ini terlihat sudah tiada. Si hantu sumur lalu berterima kasih karena setidaknya ia lega sudah melihat wajah ketakutan dari si pangeran arogan. Dan tak sia-sia naik ke atap, Gang Chori akhirnya menemukan keberadaan Yori. Yori langsung kesal karena Gang Chori telah semena-mena lagi pada tubuh lemahnya Yunggap. Ia pun memeriksa seluruh tubuh Yunggap, tapi Gang Chori ternyata malah salting. Kehadiran Gang Chori akan merusak rencananya. Jadi sengaja Yori meneriakkan nama Yunggap agar Kasim Kepala yang memang sedari tadi pagi mencari Yunggap mendengar hal itu.
Yori pun mencoba bersikap manis dan mengatakan jika ia akan menunggu dan pulang bersama. Akhirnya Gang Chori pun luluh juga. Setelah Yun-gap dibawa pergi, Yori diam-diam mencuri pakaian dalamnya pangeran dan ia pun masuk ke hutan lalu mengambil tas yang memang sudah ia persiapkan sebelumnya. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, Yori mempersiapkan alat-alat ritualnya, lalu membuat simpul tali di bebatuan besar yang ada di sana. Yori ternyata berniat memanggil roh berkaki delapan dengan dirinya sebagai umpan. Ia juga sudah menyiapkan kacamata sang raja yang terbuat dari batu roh pengutuk hantu. Dipanggil raja dengan keadaan genting, si Gang Chori malah santai memakan makanan raja. Padahal raja sedang menginterogasi menteri perang dan menuduhnya sudah melukai Yun-gap, si juru tulis kesayangan raja. Jadi kini raja menghadirkan Yun-gap sebagai saksi. Tapi Yun-gap malah petantang petenteng, terlihat sekali tak sopan pada sang raja. Dan saat ditanya siapa orang yang sudah menikamnya, sengaja Yun-gap mengatakan jika ia tak ingat apapun. Raja pun jadi kebingungan dan akhirnya raja memerintahkan si menteri perang untuk menyelidiki kasusnya Yun-gap. Setelahnya Yun-gap meneruskan sikap petantang petenteng itu sambil menikmati hidangan lezat di hadapannya. Raja sungguh terkejut dengan sikap kurang ajarnya Yun-gap. Namun, meski hilang ingatan, Raja berharap otak pintarnya Yun-gap masih ada di sana. Jadi ia meminta pendapat tentang penghapusan undang-undang perbudakan. Yun-gap pun langsung terbahak-bahak dan menurutnya ini hanyalah omong kosong sambil mengemukakan pendapatnya tentang undang-undang perbudakan itu. Yun-gap pun segera pergi dengan selengean. Ia membuat Raja dan Kasim langsung terkejut dengan sikap yang tak sopan itu. Raja lalu ingin Yun-gap untuk diawasi karena ia sudah tahu terlalu banyak. Raja pun berdiskusi bagaimana bisa amnesia merubah kepribadian seseorang. Namun ternyata Raja sudah pernah memberikan rencana penghapusan budak itu kepada Yun-gap yang asli. Yun-gap pun berkaca-kaca karena itu adalah putusan yang sangat baik bagi semua orang. Gang Chori lalu meyakini jika kebencian si roh delapan kaki bukanlah dimulai dari sang raja. Namun anehnya, kenapa raja itu bisa tak terluka? Si tunanetra sudah memulai ritualnya lagi. Ia yakin jika pangeran bisa kehilangan nyawa setiap saat dan curiga karena Ibu Suri begitu ketakutan saat membahas kejadian 13 tahun yang lalu. Dan Kasim kepala begitu kaget karena kacamata milik raja hanya ada sebelah. Ia pun segera mencari keberadaan Yori namun tak ada dimanapun. Karena Yori memang sering keluyuran. Lah tak disangka, Yun-gap pun muncul di balik tandunya raja. Kasim kepala kini benar-benar murka karena kelakuan Yun-gap yang sudah keterlaluan. Ia hendak memberikan pelajaran pada Yun-gap, namun malah berakhir tersungkur hanya karena sentuhan kecilnya Yun-gap. Dan suara lonceng milik Yori menandakan dimulainya ritual pemanggilan arwah. Yori mulai menari-nari dan tak butuh waktu lama. Hantu delapan kaki pun langsung mendengar suara lonceng indahnya itu. Ia pun mengamuk dan menyerang siapapun yang menghalangi jalannya untuk mendekati suara lonceng itu. Dan tibalah ia di hadapan Yori. Yori sengaja mengatakan ingin menjadi wadah dan melayani si hantu delapan kaki sebagai dewa pelindungnya. Hantu itu lalu menatap Yori dalam-dalam sambil memutarinya. Dan tentu ia setuju, karena Yori adalah wadah agung yang sempurna spiritualnya dibandingkan si Aguji. Entahlah siapa si Aguji ini. Lalu keduanya memulai ritual kerjasama itu, namun diam-diam Yori menyelinap untuk mengambil batu pengutuk. Tapi ternyata aksinya ketahuan. Yori pun diserang dan hampir saja kehilangan nyawa. Untungnya Gang Chori langsung datang dan melawan si pangeran kecil. Tapi tak lama raja datang. Tentulah murka melihat pangeran kecilnya dilukai seperti itu. Tapi Yori meyakinkan jika ini semua demi sang pangeran, jadi diam saja. Dibantu oleh Gang Chori, ia memegang si pangeran kecil. Yori mulai mendoakan si pangeran dan pangeran pun mulai merasakan kesakitan.
Tapi pengawal malah mencoba memanah Yori dan dihalau oleh tubuhnya Yonggap. Sedangkan Yori melanjutkan doa-doanya itu hingga tiba-tiba pangeran memuntahkan cairan merah dan pingsan. Ritualnya berhasil. Hantu delapan kaki akhirnya keluar dari tubuh sang pangeran. Tapi sesuatu terasa ganjil. Kemana perginya si hantu? Ternyata kini si hantu memilih merasuki tubuhnya raja. Karena tali yang telah dibuat oleh Yori sudah rusak. Akhirnya ia merasuki sang raja agung. Wah, raja kini jadi nampak menyeramkan. Dan episode 3 berakhir di situ.